Qin Yu dan Qin Xiao tidak menyangka Qin Nan yang baru saja mereka sebutkan akan muncul tepat di hadapan mereka. Mereka benar-benar terpana di tempat. Qin Nan, mengapa kamu di sini? Qin Xiao tanpa sadar bertanya, karena dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Hahaha, siapa yang peduli kenapa dia ada di sini? Qin Yu adalah orang pertama yang bereaksi sambil memasang seringai mengerikan di wajahnya. Qin Nan, ini salahmu karena mengambil jalan ke neraka daripada jalan ke surga. Anda tidak berada di paviliun keterampilan bela diri atau klan Qin sekarang. Saya ingin melihat apa yang Anda miliki untuk berperilaku begitu sombong terakhir kali. Petik 2. Aura Qin Yu segera meledak dari tubuhnya, yang ternyata merupakan alam tempering tubuh lapis kedua. Qin Xiao dengan cepat mengumpulkan pikirannya juga, yang juga menyeringai mengerikan sambil memancarkan auranya. Kultivasinya telah mencapai alam tempering tubuh lapisan pertama. Kedua bersaudara itu sangat membenci Qin Nan, dan berpikir untuk membalas dendam sepanjang waktu. Namun, selama Qin Nan tetap berada di klan Qin, mereka tidak berani bergerak. Bagaimanapun, ayah Qin Nan adalah patriark mereka, seseorang yang tidak mampu mereka sakiti. Sekarang mereka bisa tersandung ke Qin Nan di pegunungan Longhu. Bahkan jika mereka memutuskan untuk membunuhnya di sini, tidak mungkin bagi klan Qin untuk mengetahui siapa pelakunya. Qin Yu dan Qin Xiao memelototi Qin Nan, seolah-olah mereka mengantisipasi sedikit ketakutan dari ekspresinya. Namun, Qin Nan benar-benar mengecewakan mereka. Qin Nan tidak menunjukkan tanda-tanda terintimidasi saat menatap mereka. Dia malah tersenyum tenang, apa yang saya miliki di lengan baju saya. Aku khawatir kalian berdua bajingan tak tahu malu tidak punya hak untuk tahu. Petik 2. Ekspresi Qin Xiao dan Qin Yu sangat berubah, sementara sosok mereka bergetar karena marah. Orang ini terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Dia berani berbicara dengan cara yang angkuh ketika kematian sudah di depan pintunya. Qin Nan, kamu memintanya. Mata Qin Xiao memerah setelah mengingat penghinaan yang dia terima hari sebelumnya. Dia mengucapkan raungan sementara roh bela dirinya muncul di belakangnya bersama dengan 3 sinar kuning. Qin Xiao memegang roh bela diri pedang panjang di tangannya sambil menyerbu ke depan seperti harimau ganas. Pedang itu memancarkan cahaya es dan aura alam tempering tubuh lapisan pertama. Qin Yu mengenakan seringai dingin sambil berdiri di belakang. Dia tidak punya niat untuk bergabung dengan serangan itu, karena Qin Xiao saja sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Qin Nan. Qin Nan mampu mengalahkan Qin Xiao terakhir kali karena dia telah berhasil mencapai alam tempering tubuh lapis pertama terlebih dahulu dengan bantuan pil tempering tubuh. Kali ini, Qin Yu telah mencapai alam tempering tubuh lapis pertama, dan bersama-sama dengan roh bela diri peringkat 3 Huang, tidak mungkin sepotong sampah seperti Qin Nan dapat bertahan melawannya. Saat itu, Qin Nan yang tetap di tempatnya selama proses, tiba-tiba bergerak. Alih-alih menarik pedang besi hitam dari pinggangnya, dia mengambil langkah besar ke depan dan melemparkan pukulan. Pukulannya adalah keterampilan bela diri kelas rendah yang sama yang dia gunakan untuk mengalahkan Qin Xiao terakhir kali, tinju runtuh. Apakah kamu mencoba mengalahkanku dengan langkah yang sama? Aku akan membiarkanmu merasakan kemampuan baruku, pedang terbang puncak terisolasi. Qin Xiao tertawa mengejek sambil mengenakan ekspresi sombong. Pedang panjang di tangannya segera menjadi kabur, saat dia melakukan tebasan yang seperti aliran air. Pedang terbang puncak terisolasi adalah keterampilan bela diri kelas menengah. Selanjutnya, roh bela dirinya mampu meningkatkan kekuatannya. Pada saat itu, tinju dan pedang saling bentrok. Seringai di wajah Qin Xiao membeku saat itu juga. Setelah ini, wajahnya dipenuhi dengan teror saat dia membuka mulutnya untuk mencoba dan mengatakan sesuatu. Namun, sebelum dia bisa berbicara, kekuatan penghancur mendarat di atasnya. Bang! Setelah ledakan keras, sosok Qin Xiao hancur berkeping-keping oleh kekuatan brutal, menyebabkan daging dan darahnya berceceran di mana-mana. Dia telah terbunuh oleh satu pukulan,
dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak kesakitan. Qin Nan memasang ekspresi tenang. Itu semudah apapun baginya untuk berurusan dengan lawan alam tempering tubuh kelas 1 seperti Qin Xiao dengan kultivasi alam tempering tubuh lapisan ketiga. Ini, Qin Yu memasang ekspresi heran, menatap kosong ke pemandangan di depannya. Dia tidak pernah mengira tubuh saudaranya akan hancur berkeping-keping oleh satu pukulan bahkan setelah melepaskan martial spiritnya. Qin Nan, kamu berani membunuh saudaraku, mati. Petik 2. Qin Yu segera mengumpulkan pikirannya dan menjadi marah. Dia benar-benar kehilangan tanahnya. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah membunuh orang di depannya. 4 sinar kuning dipancarkan dari punggungnya, dan di tengahnya melayang busur panjang yang memancarkan aura dingin. Ini adalah roh bela diri Qin Yu, roh busur Arktik peringkat 4 Huang. Mati segera. Qin Yu mengucapkan raungan sambil menarik tali Arctic Bow Spirit hingga batasnya. Setelah ini, panah es ditembakkan dari haluan. Panah es adalah langkah terkuat Qin Yu. Bahkan seorang kultivator alam tempering tubuh lapisan ketiga biasa tidak akan memiliki peluang untuk melawannya. Namun, pada saat itu, Qin Nan mengeluarkan pedang besi hitamnya dan menebas ke depan. Setelah ledakan yang menggelegar, cahaya pedang es ditembakkan seperti sinar petir. Panah es itu hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang tanpa tanda-tanda perlawanan, menghasilkan tabrakan yang keras. Hah! Apakah hanya itu yang kamu punya? Qin Nan berkata tanpa menunjukkan ekspresi apapun, saya hanya menggunakan setengah dari kekuatan saya saat itu. Kamu, Qin Yu menatap musuhnya dengan ekspresi kosong dan mulutnya terbuka lebar. Dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah tenggorokannya dipegang erat-erat. Terlepas dari pukulan terkuat yang telah dia lakukan dengan kultivasinya dari alam tempering tubuh lapisan kedua dan kekuatan penuh dari roh bela diri peringkat 4 Huang, Qin Nan telah mampu meniadakan serangan dengan setengah dari kekuatannya. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah kultivasi Anda telah mencapai alam tempering tubuh lapisan ketiga? Qin Yu segera mengumpulkan pikirannya sambil memelototi Qin Nan. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sepotong sampah martial spirit kelas 1 Huang mencapai alam tempering tubuh lapisan ketiga? Petik 2. Biasanya, itu akan dianggap melanggar hukum untuk roh bela diri peringkat Huang kelas 1 untuk naik peringkat ke alam tempering tubuh lapis pertama, apalagi alam tempering tubuh lapis ketiga. Bahkan dengan persediaan pil tempering tubuh yang tak terhitung jumlahnya, dia juga membutuhkan waktu untuk berkultivasi. Hanya beberapa hari telah berlalu sejak upacara kebangkitan roh bela diri. Bagaimana peringkat Qin Nan ke alam tempering tubuh lapisan ketiga dalam periode ini? Sepotong sampah peringkat Huang kelas 1. Qin Nan tertawa terbahak-bahak, Qin Yu, betapa bodohnya dirimu. Apakah Anda benar-benar berpikir saya hanya memiliki roh bela diri peringkat Huang kelas 1? Baiklah, saya akan membiarkan Anda memutuskan siapa yang benar-benar sampah di sini. Petik 2. Begitu Qin Nan menyelesaikan kata-katanya, 7 sinar kuning dipancarkan dari punggungnya bersama dengan raungan, saat roh pertempuran Divine perlahan muncul. Ini. Qin Yu menatap dengan mata terbuka lebar sementara wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Penindasan yang dipancarkan dari martial spirit berfigur manusia tinggi di hadapannya membuatnya merasa ingin berlutut. 7 sinar kuning roh bela diri khususnya sangat menyilaukan, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Qin Nan memiliki roh bela diri peringkat Huang kelas 7. Bagaimana, di bumi, mustahil. Itu seolah-olah Qin Yu telah kehilangan jiwanya, meninggalkan ekspresi kosong di wajahnya. Apakah Anda tidak memiliki roh martial peringkat Huang kelas 1? Mengapa Anda memiliki roh bela diri yang menakutkan? Kun Yu langsung teringat komentar mengejek yang dia ucapkan kepada Qin Nan, dan ancaman yang dia berikan padanya. Dia tidak bisa tidak melihat dirinya sebagai orang idiot. Dia berani menyebut kultivator martial spirit kelas 7 Huang sebagai sampah.
Dia berani mengancam kultivator roh bela diri peringkat Huang kelas 7. Ini akan menjadi lelucon konyol jika itu diketahui publik. Martial Spirit kelas 7 Huang hanya muncul sekali setiap 50 tahun di seluruh kota Linsui. Qin Nan berbicara dengan tenang, saya yakin Anda telah mempelajari kebenaran sekarang. Sudah waktunya bagimu untuk menemani saudaramu. Petik 2. Pedang besi hitam di tangan Qin Nan segera mengeluarkan dengungan dan aura pembunuh. Qin Yu dengan cepat bereaksi dan berlutut, wajahnya benar-benar dipenuhi ketakutan saat memberikan kowtow. Serangkaian benturan terdengar saat kepalanya menyentuh tanah sambil bergumam, "Aku mohon, tolong jangan bunuh." Sebelum Qin Yu bisa menyelesaikan kalimatnya, hidupnya berakhir mengikuti kilatan pedang. Qin Nan menatap mayat itu dan berkata, "Aku memang memperingatkanmu untuk tidak memohon padaku, karena itu tidak akan ada bedanya. Tampaknya Anda enggan mendengarkan saya. Ingat, ketika Anda bereinkarnasi ke dunia lagi, Anda berdua harus lebih rendah hati, dan tidak memandang rendah orang lain, jangan bertindak tanpa malu. Kalau tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertobat." Petik 2. Qin Nan berbalik dan meninggalkan tempat itu tanpa ragu-ragu setelah menyelesaikan kata-katanya.